وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Mungkin perubahan cuaca dari Jakarta mungkin ke sana gitu. Iya, iya. Radang. Jadi waktu tampil itu suara yang keluar tuh separuh. Saat nunggu datang Grab, tiba-tiba ada Grab lewat bawa penumpang, jatuh di depan saya. Masya Allah. Penumpangnya jatuh? Motornya. Hari ini alamat apa ini gitu kan? Iya. Bersama kawan ada satu orang, jadi kami berdua dibawa ke daerah pelosok, Ustaz. Daerah pelosok itu jauh dari perkotaan. Kalimantan itu? Kalimantan itu. Jalan pun belum aspal, Ustaz. Belum aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Hitam, saya hari ini kedatangan tamu spesial saya, sekaligus kawan lama saya. Beliau adalah seorang qori terkenal. Qori itu adalah pembaca Al-Quran yang sudah cukup populer, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Heri Kuswanto, SPD. Beliau ini adalah seorang qori yang sudah beberapa kali, bahkan mungkin sudah banyak makan asam garam ya di bidang tilawah. Prestasinya sangat banyak dari tingkat yang terendah sampai terakhir tingkat internasional, Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya bacakan dulu, Ustadz ya. Siap, siap. Beliau ini pernah menjuarai juara 1 tilawah golongan dewasa pada MTQ atau STQ tingkat DKI Jakarta tahun 2016, 2017, dan 2018. Ini berturut-turut nih beliau ini. Yang kedua, juara 1 tilawah golongan dewasa pada MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-27 di Medan, Sumatera tahun 2018. Kemudian yang ketiga, beliau juga pernah menjadi delegasi Indonesia pada MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2019. Jadi tidak diragukan lagi kalau beliau ini memang qori yang cukup handal untuk Indonesia. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, saya akan berbincang-bincang dengan beliau seputar dari perjuangan, kemudian dari pengalaman, dan kemudian menjadi qori seperti saat ini. Dan beliau juga sekarang menjabat sebagai imam rawatib di masjid yang cukup besar di perumahan Alinda Kencana, Bekasi. Pertama saya akan nanya, Ustaz, mulai kapan antum ini mulai belajar tilawah gitu? Iya. Baik, terima kasih sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar ilmu nagom atau tilawah itu dari usia SD kelas 5. Kelas 5 SD sudah mulai ya? Iya. Jadi saya belajar langsung dari bapak sendiri, kebetulan bapak juga qori. Orang tua sendiri ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya Allah. Dari bapak sendiri. Pada saat kelas 5 SD itu mengikuti MTQ tingkat kecamatan dan alhamdulillah juara 1, Ustaz. Kecamatan mana, Ustaz, kalau boleh? Di kampung saya itu di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Waktu itu saya juara 1. Nah, kemudian karena akan mengikuti MTQ tingkat kabupaten, ya. Nah, jadi bapak saya mengantarkan saya ke seorang guru, beliau juga seorang hafiz. Masya Allah. Sekarang udah almarhum. Namanya Tuan Guru Haji Abdullah Ismail. Abdullah Ismail ya, Tuan Guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tempat yang terbaik buat beliau. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, akhirnya ikut MTQ kabupaten juara 3 waktu itu, Ustaz. Karena pengalaman pertama mengikuti MTQ tingkat kabupaten. Dulu final itu masih sistem hafal, Ustaz. Hafal. Jadi kita store 3 makro ke panitia atau seksi musabakoh. Nanti di 3 makro itu diundi. Oh, begitu. Oleh panitia itu. Nah, dapatlah makro saya itu surah Al-An'am ayat 83. Masih ingat ya, karena ini bersejarah ya. Jadi karena sistem hafal waktu itu, kebetulan saya juga pengalaman pertama. Pada saat jadi dalam musabakoh itu ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning lampu hijau memulai bacaan. Siap-siap mau selesai gitu. Oh, kuning. Lampu kuning. Oh, ya, terus lampu merah.
harus selesai baca. Harus selesai. Nah, dari durasi waktu final itu 7 sampai 8 menit, hafalan saya ini udah habis, Ustaz. Hafalannya sudah habis. Sementara waktunya masih. Oh, begitu. Iya. Lampunya masih lampu kuning Ustaz waktu itu. Masih kuning. Iya. Ya. Ya, karena saya juga masih kecil waktu itu, pengalaman pertama. Ya, belum tahu aturan seperti apa. Ya. Langsung shadakallah di lampu kuning itu. Oh, berarti belum merah padahal ya, belum merah ya. Padahal belum merah, ya. Belum merah, kekalahan waktu itu. Hanya juara 3. Nah, kemudian saya tidak berhenti di situ, artinya berusaha terus, latihan terus, ikutlah MTQ lagi tahun berikutnya. Akhirnya tahun 1999 saya mengikuti MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya waktu itu di Lombok Timur. Alhamdulillah juara 1. Juara 1 itu tingkat Anak-anak, anak-anak. tingkat provinsi. Provinsi. Waktu itu usia antum berapa itu? Waktu itu saya usia 12 tahun. 12 tahun, sudah juara provinsi, Iya, tingkat anak-anak ya. 12 Pesertanya saat itu karena provinsi selalu banyak ya? Banyak, Ustaz. Banyak. Ya, jadi dikirimlah ke nasional di Pondok Gede, di Pondok Asrama Gede. Haji Pondok Gede, Ini Jakarta. Jakarta. Iya. Nah, ini pengalaman pertama juga ikut MTQ nasional. Iya. Nah, akhirnya belum dapat. Nah, singkat cerita, saya mengikuti MTQ di Nusa Tenggara Barat itu sampai saya dewasa. Akhirnya tahun 2011 saya putuskan hijrah, Ustaz. Dari Bima ke Kalimantan. Kalimantan Barat, dari Bima ke Pontianak. Kalimantan. Iya. Motivasinya apa itu saat itu hijrah? Jadi ceritanya begini, Ustaz. Sebenarnya tidak ada rencana dari saya sendiri hijrah itu. Kebetulan ada yang minta. Saya kan di Bima ngajar honor, jadi guru honor di sekolah dasar. Sekolah dasar di ya. kampung. Nah, ada yang minta dengan perjanjian, kalau Ustadz di sini nanti kita akan perjuangkan untuk jadi PNS. Oh, di Kalimantan. Nah, di Kalimantan. Nah, akhirnya tertarik kan Ustadz, udah hijrah ke Kalimantan. Ya. Nah, ternyata apa yang diomongin lewat telepon itu tidak sesuai. Masya Allah. Ya. Saya bersama kawan ada 1 orang, jadi kami berdua dibawa ke daerah pelosok, Ustadz. Daerah pelosok itu jauh dari perkotaan. Kalimantan itu? Kalimantan itu. Jalan pun belum aspal, Ustaz. Belum aspal. Udah ke situ, kami ditempatkan di salah satu dusun daerah Kalimantan Barat itu. Nah, udah kita ditinggal di situ, tapi alhamdulillahnya, qadarullah, seminggu setelah kami di sana, di dusun itu ada kunjungan Bapak Bupati. Bapak Bupati Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga nggak tahu persis kunjungan apa waktu itu, dan saya diminta untuk baca Quran, Ustaz. Pada saat itu? Pada saat ada bupati? Iya. Nah, selesai acara, saya didatangi sama kepala KUA setempat, sama Pak Camat setempat. Beliau langsung memperkenalkan diri. Saya Pak Camat, kayak gini KUA katanya. Jadi alhamdulillah kami ini bersyukur, kata beliau, kabar sebelumnya bahwa saya dari Bima gitu. Dari Bima. Ya, datang ke situ. Maaf, kalau dari Bima ke Kalimantan berapa jauh kira-kira itu? Perjalanan berapa itu jam? kalau pesawat dulu kan transit. Waktu itu saya dari Bima saya naik bis ke Mataram, dari Mataram ke Jakarta itu sekitar 1 jam 40 menit. Kemudian Jakarta Pontianak itu sekitar 1 jam. 1 jam. Iya. Dari kota Pontianak menuju ke Kabupaten Melawi itu kita naik bis lagi, Zat. Kita naiknya habis maghrib, nyampenya di Melawi itu subuh. Masya Allah. Semalaman, Maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Hampir 12 jam atau 10 jam lah kurang lebih ya. Singkat cerita tadi, Pak Camat sama Pak KUA ini meminta saya untuk membina anak-anak di Kecamatan Elah Hilir namanya, untuk mengikuti MTQ tingkat kabupaten. Iya. Dalam pikiran saya waktu itu anak-anak ini udah bisa ngaji. Dalam pikiran saya, tinggal dipoles gitu kan, tinggal diarahin. Tinggal nagomnya aja ya. Tinggal nagomnya. Ternyata anak-anak belum pada bisa ngaji, Zat. Nah, akhirnya saya dikasih tempat rumah di kecamatan itu, tinggal di situ sekaligus untuk membina anak-anak itu. Hanya bina, alhamdulillah anak itu sampai bisa ngaji, sampai pada saatnya MTQ kabupaten, walaupun tidak masuk 3 besar, anak-anak ini masuk 5 besar, Ustaz. Dari 3 orang yang belajar ini, 3 orang dong Ustaz ini yang belajar ini. Karena dari dasar ya? Iya, dari dasar, Ustaz. Dasar. Ya istilahnya dari nol, Ustaz. Dari nol. Masuk 5 besar, yang 1 harapan 1, yang 2-nya harapan 2. Harapan 2. Iya. Masih ada harapan lah ya. Nah, kemudian saya sendiri waktu itu ikut golongan dewasa, Ustaz.
di saat itu juga ikut juga. Ikut Selain ya. membina ini anak-anak ini juga Mewakili ikut. Kecamatan Ela Hilir itu. Ya. Ya. Juara 1 saya waktu itu, Ustaz. Juara 1. Ya, juara 1 oleh pemerintah Kabupaten Melawi. Waktu itu dikasih hadiah umroh. Oh, umroh. Umroh. Alhamdulillah. Cuman kata orang Pemda waktu itu, kalau misalnya Ustadz belum bersedia untuk umroh, bisa diuangkan katanya gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak berangkat umroh, Ustadz, saya ambil uangnya gitu. Uangnya aja, Ya. karena memang lebih membutuhkan ya, gitu Cuman yang lucunya itu begini. Ya. Jadi waktu itu kata orang Pemda ini, kalau berangkat umroh kita harus bayar sekitar 21 juta. 21 juta tahun berapa itu? Tahun 2012. 2012 ya. Udah 21 juta. Iya. Tapi kalau Ustadz misalnya mau ambil uangnya, Ya. nggak 21 juta Ustadz katanya. Berapa itu? Ustadz cuma bisa menerima 15 juta. Lo kok bisa begitu? Ya. Karena harus ada administrasi segala Ustadz kata. Ya. Siap. Siap. Nah, yang lebih lucu lagi itu, ini uang 15 juta ini nggak dikasih semua Ustadz. Pertama dikasih 7 juta. 7 juta. Itu pun nggak langsung ditransfer Ustadz, nggak. Saya harus ke Pemda dulu, berapa kali saya bolak-balik dari Pemda ke kampung itu, sampai saya jatuh dari motor, keleset, ban kebetulan ya karena jalannya nggak aspal. Ekstrim jalannya ya. Ekstrim ya. Nah, kemudian dikasihlah 7 juta pertama. Kemudian 8 jutanya itu saya telepon, saya waktu itu belum zaman WA lah, belum. Iya, belum ada ya. Ya. Telepon biasa baru SMS Ustaz ya waktu itu. Jadi jawaban orang Pemda itu, ya nanti kita usahakan, itu aja jawaban. Tibalah waktu MTQ Provinsi Ustaz. Ya. Jadi MTQ Provinsi itu kebetulan Kabupaten Melawi itu tuan rumah. Saya berpikir begini, wah ini udah mau MTQ Provinsi, sementara uang umroh ini belum dicarikan semua gitu. itu ya. Nah, secara kebetulan juga orang Pemda telepon saya. Ustadz, kita nanti MTQ-nya tanggal sekian, kata beliau. Tapi Ustadz, kalau bisa sebelum MTQ ini udah ada di Nangapino. Nah, akhirnya saya nggak mau kalah gitu kan. Iya. Waduh, gimana ini Pak? Saya bilang gitu. Saya ini lagi di kampung gitu. Padahal saya ada di Kalimantan. Ya. Oh, Ustadz lagi di kampung katanya. Iya Pak. Kapan ke sananya? Udah seminggu, saya bilang gitu. Kenapa Ustadz? Ini ya kebetulan ini orang tua lagi kurang sehat, saya bilang gitu kan. Aduh, gimana nih? Kayaknya saya nanya uang umroh itu. Iya. Yang masih 8 juta lagi ya. Yang sisa 8 juta itu. Nanya, kalau misalnya uang itu, kebetulan saya kalau suruh balik sekarang, saya nggak punya ongkos. Tapi kalau uang itu ditransfer, insya Allah saya segera bisa balik. Berangkat, gitu ya. Segera balik ke Kalimantan. Nah, ini trik lah biar dapat ya. Oh, siap. Gitu. Ya, akhirnya singkat cerita ditransfer lah gitu. Itu 8 juta? Apa kurang? 8 juta. Ya, kirain 8 juta. Dikurangin lagi. Nah, akhirnya udah ikut MTQ Provinsi Kalimantan Barat itu. Juara 1 lagi, Ustaz. Juara 1 Kalimantan ya. Akhirnya dikirimlah ke Ambon waktu itu, MTQ Nasional. Oh, yang nasional Ambon itu ya? Di Ambon tahun 2012. Nah, jadi saya berangkat dari Kalimantan Barat ke Ambon itu, pokoknya semua pakaian saya udah saya bawa semua. Karena niatnya udah nggak balik lagi sana. Iya. Nah, kebetulan di Bekasi ada kakak. Pulang dari MTQ Ambon, saya mampir. Udah langsung sampai sekarang di sini. Mulai tahun 2013, mulai aktif MTQ di DKI Jakarta. Iya. DKI. Pas kebetulan sudah antum dari Bekasi ya? Betul. Ya. Jalan selalu ada ya? Ya, jadi saya 2012 di Bekasi, 2013 saya ikut MTQ DKI. Alhamdulillah pertama ikut juara 2 Ustaz. Juara 2? Tingkat DKI-nya. DKI. Akhirnya ikut TC, mau ke nasional. Saya berangkat ke Bangka Belitung, STQ nasional, tapi saya jadi cadangan Ustaz. Cadangan, kenapa saya itu? nggak tampil, yang tampil ke kawan saya yang juara 1. Ya. Nah, saya waktu juara 2 jadi cadangan doang. Sebagai pendamping beliau kan. Tahun 2014, kebetulan ada kawan yang ngajak ikut di Banten Ustaz. Banten. Ini keliling Ustaz. Keliling, Masya Allah. Ternyata keliling, ikut di Banten, juara 2 juga MTQ Provinsi Banten. Provinsi Banten. Nah, kebetulan waktu itu saya ikut dari Kota Bekasi, ikut MTQ Provinsi di Kuningan waktu itu Ustaz. Kuningan ya? Provinsi Jawa Barat. Kuningan. Nah, di Kuningan cuman dapat harapan 2. Harapan 2. Ya, peringkat 5 lah, peringkat 5. Nah, oleh LPTQ Jawa Barat waktu itu kirim surat ke LPTQ Kota Bekasi bahwa yang namanya Heri Kuswanto golongan dewasa dipanggil untuk mengikuti TC di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, tapi saya udah duluan
diambil. ikut TC di Banten karena saya juara 2 itu. Iya, 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 Ya. iya. Jadi berebut nih berdua nih. Ya, akhirnya saya coba ngomong dengan orang Kemenak Kota Bekasi. Mohon maaf saya nggak bisa memenuhi undangan dari LPTK Jawa Barat karena saya udah ikut TC di Banten. Di Banten. Akhirnya ikut Banten, ikutlah ke nasional di Batam waktu itu tahun 2014. Saya mewakili Banten dapat harapan 1. Juara 4 berarti ya, juara 4. Nah, 2015 ikut lagi di Jakarta, juara 3. Dan saya nggak ikut nasional. Nah, 2016 baru ikut lagi itu Ya. juara 1 tingkat DKI. Ya. Dikirimlah ke nasional di Mataram waktu itu. Mataram, di NTB ya. Ya. Kampung halaman ya. Ya, di kampung halaman. Pulang Nah, kampung ternyata ikut di kampung sendiri itu jadi beban juga ya. Bebannya apa itu? Ya, jadi alasan jadi beban waktu itu tuh karena saya mewakili Jakarta, kemudian tampil di kampung sendiri, Ya. saya merasa punya beban tersendiri ya. Betul. Gitu. Ya. Ini kalau nggak menang ini. Ya, waduh ini karena orang pada tahu kalau wakili Jakarta itu pasti istilahnya lebih baik ya. Dianggap lebih baik. Jadi peserta beda lah gitu. Beda. Nah, ternyata itu jadi beban buat saya. Setelah di Mataram 2 hari, saya kena flu berat, Ustaz. Mungkin perubahan cuaca dari Jakarta mungkin ke sana gitu. Iya, iya. Radang. Jadi waktu tampil itu suara yang keluar tuh separuh. Separuh ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya karena nggak ada salah baca, dapat harapan 2 juga, Ustaz. Harapan 2. Harapan 2. Ya. Itu tahun berikutnya 2017 ikut lagi tingkat DKI juara 1. Cuma waktu di nasional jadi cadangan lagi. Yang tampil teman saya. Ya. Nah, kawan saya juga di nasional cuma dapat harapan 1. Nah, 2018-nya baru gol juara 1 Juara nasional. 1 nasional. Ya, ini mungkin rencana Allah, Ustaz, rencana Allah yang terbaik buat saya. Iya. Yang menjadi kesan yang luar biasa buat saya itu. Begitu ikut MTQ tahun 2018 itu, sebelum berangkat ke Medan waktu itu di Sumatera Utara, keluar omongan dari LPTQ DKI Jakarta, itu hasil musyawarah dengan Pak Sekda almarhum Pak Saifullah, bagi peserta dewasa dari Jakarta, apabila nanti di Medan juara 1 nasional akan dijadikan petugas haji. Oh begitu. Itu pertama kali, Ustaz, oleh LPTQ DKI Jakarta. Mungkin udah rezeki saya mungkin, Ustaz, ya. Tapi saya tidak jadikan beban itu, Ustaz. Tidak jadikan beban itu karena saya belajar dari pengalaman waktu di Mataram itu. Ya, saya tidak mau jadikan beban. Pokoknya saya berjalan seperti biasa gitu. Iya. Dan saya merasakan sendiri bahwa Allah itu kasih kemudahan gitu. Alhamdulillah juara 1 di Medan itu oleh pemerintah DKI Jakarta dikasih bonus uang tunai 100 juta. 100 juta. Ya. Alhamdulillah. Waktu itu sebelum berangkat ke sana, Ustaz, saya niatkan kalau saya masuk 3 besar, terus dapat bonus dari pemerintah daerah Ibu Kota Jakarta, saya akan umrohkan bapak saya sama bapak mertua saya. Masya Allah, bapak kandung dengan bapak mertua ya. Dua bapak lah ya. Niat saya itu, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya Allah kabul, dapat juara 1. Nah, setelah itu saya ngomong dengan orang rumah, istri, ini uang 100 juta, kita nggak usah ambil sepersen pun. Itu uang 100 juta itu saya umrohkan kedua orang tua saya sama kedua mertua saya. Masya Allah. Oh, jadi 4 orang. 4 ya. Nah, alhamdulillah pada saat orang tua di Mekah waktu itu, saya kabarin besok saya mau ikut tes petugas haji. Masya Allah. Tes petugas haji. Berkah ini ya. Iya, akhirnya ikut tes, lulus. 2019 berangkat haji, Ustaz, jadi petugas. Ya, Alhamdulillah. Jadi petugas haji dari DKI Jakarta. Nah, itulah sejarah yang paling berkesan buat saya, Ustaz. Ya, jadi saya merasa bahwa itu rezeki Allah yang dikasih ke saya. Ya. Nah, karena secara tiba-tiba LPTQ Jakarta itu tidak pernah punya ide seperti itu. Tiba-tiba punya ide, diajukan ke Pak Sekda almarhum Pak Haji Saifullah. Masya Allah. Pak Haji Saifullah langsung oke. Alhamdulillahnya waktu di Medan itu kafilah DKI Jakarta juara umum waktu itu. Juara umum ya? Juara umum waktu itu. Masya Allah. Sahabat-sahabat Lensa Hitam, kita bisa mengambil hikmah dari Ustadz kita. Jadi orang akan mencapai puncaknya itu tentu dengan proses yang cukup panjang. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Artinya kemudian penuh liku-liku, kadang-kadang penuh perjuangan, dan kadang-kadang dibohongin orang gitu. Betul, ya. Tapi ternyata ketika dijalani dengan ikhlas, nanti justru berbuah berkah. Betul, Ustaz, ya. Allah ganti dengan lebih baik, Ustaz. Lo sampai ke pedalaman Kalimantan, kemudian sekarang ada di Bekasi, ada di Bekasi ya. Itu perjalanan yang sangat panjang. Jadi insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul, gitu ya. Ustaz, betul. Atau kebalik nggak, Ceh?
Insya Allah begitu ya. Jadi proses itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Dari perjalanan yang panjang ini kan belum disinggung tentang MTQ internasional di Kuala Oh, Lumpur. betul ya, betul itu, Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, jadi MTQ internasional itu tahun 2019 juga. Ya. Pada saat itu saya setelah dinyatakan lulus jadi ikut tes petugas haji itu, kemudian saya ikut pelatihan petugas haji di Pondok Gede selama 13 hari waktu itu, Ustaz. 13 hari. 13 hari. 13 hari itu hari ini selesai pelatihan, besok saya berangkat ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nah, ini ada cerita yang menarik juga nih, Ustaz. Boleh itu diceritakan ada itu. cerita yang menarik itu. Jadi setelah ikut pelatihan di Pondok Gede itu kita pulang semuanya. Tapi untuk petugas haji daerah DKI Jakarta langsung mampir di Mall Cipinang. Di situ suntik meningitis. Sekaligus kita kumpulin paspor, Ustaz. Ya. Saya waktu itu sama sekali nggak ingat kalau besok itu mau berangkat ke Kuala Lumpur, Ustaz. Jadi paspor ini saya kumpulin. Oh, paspor dikumpulin. Saya kumpulin, ya. Saya serahkin ke panitia di situ. Ya. Akhirnya selesai suntik itu pulang ke rumah. Baru masuk rumah, Ustaz. Ingat, saya baru ingat. Baru ingat bahwa besok mau ke Kuala Lumpur. Paspor saya udah kumpulin, besok pagi mau berangkat Kuala Lumpur. Akhirnya saya telepon orang Pemda DKI. Akhirnya beliau arahin saya, silakan Ustadz balik lagi ke Mall Cipinang, tapi nanti tunggu selesai itu, Ustadz. Tunggu selesai semua suntik meningitis itu baru bisa diambil paspornya. Hanya saya ke sana, balik lagi, pakai helm, sholat asar di sana, nunggu sampai jam 5. Nah, saya ambil paspor, pulang. 13 hari saya ikut pelatihan itu sama sekali nggak ada istirahat, Ustaz. Saya berharap malam itu saya bisa istirahat gitu. Tapi qadarullah habis sholat isya sekitar jam 9:30 ada pengumuman dari masjid, ada yang meninggal. Nggak lama setelah itu sekitar jam 10-an pengumuman lagi. Apa itu? Meninggal lagi. Meninggal lagi. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya ya udah bismillah, besok pagi sekitar jam 9. Jadi nggak sempat istirahat ya Nggak malam sempat itu ya. istirahat. Saya nanya besok mau dimakamin jam berapa? Kalau misalnya jam 10 saya masih bisa. Bisa ngejar ke Kuala Lumpur ya. Gitu ya. Kalau misalnya habis zuhur saya nggak bisa. Hanya diputusin sama keluarganya habis zuhur. Sekitar jam 9:30 saya jalan, jam 10 pagi pakai Grab ke stasiun Bekasi. Nah, ini ceritanya sangat luar biasa ini. Banyak kisah ya. Saat nunggu datang Grab, tiba-tiba ada Grab lewat bawa penumpang, jatuh di depan saya. Masya Allah. Penumpangnya jatuh? Motornya. Waduh, ini alamat apa ini gitu kan? Iya. Nah, akhirnya datang Grab saya, langsung menuju stasiun. Masuk stasiun, tanya petugas, keretanya ke bandara jam berapa? Aduh, mohon maaf Pak, katanya. Jadi hari ini nggak operasi, katanya. Nggak operasi? Saat itu? Saat itu. Padahal harus sampai ke Kuala Lumpur besoknya? Hari itu juga. Hari itu juga? Ya, cuman saya harus ngumpul di bandara itu sekitar jam 1-an lah. Waduh, ini alamat apa ini? Akhirnya keluar. Nah, saya lagi mau pesan Grab. Saya didatangin oleh tukang Grab juga, tapi perempuan. Langsung nawarin ke saya, Bapak mau kemana? Mau pesan Grab ya? Iya, gitu. Bapak nggak usah pesan Grab, sama saya aja. Bapak mau kemana, katanya. Oh, jadi di ojek biasa? Grab juga, cuman nggak pakai aplikasi. Nggak pakai aplikasi. Akhirnya, ya udah Bu, kebetulan saya buru-buru Bu. Akhirnya naik ojek beliau tuh ke sana. Nah, singkat cerita Ustadz, tibalah di Malaysia, ikut MTQ itu. Ya karena tadinya saya nggak ada istirahat sama sekali, tentu pengaruh ke kondisi suara itu berat sekali waktu itu. Ustadz. Berat pasti, kurang istirahat pasti berat. Pada saat tampil juga itu nggak maksimal. Kemudian ada salah baca juga. Waktu itu saya cuma dapat posisi ke-9 dari 56 negara. Masih 9 lah ya? Masih 9, alhamdulillah. Masih bagus 9 itu. Dalam hati itu seandainya nggak salah baca mungkin masuk 3 besar. 3 besar insya Allah ya. Ya, tapi belum kasih rezeki ke saya. Insya Allah di tahun yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Bang, luar biasa. Jadi memang kalau seorang kori itu memang harus menjaga suara dengan kondisi harus fit gitu ya. Minuman, makanan itu dan kondisi istirahat harus cukup gitu ya. Betul, Ustaz. Saya potong nih kisahnya begitu panjang dan menarik, penuh dengan perjuangan untuk kita semua khususnya ya. Barangkali nanti ada sahabat-sahabat Zaitan yang pengen belajar kori bagi pemula, apa yang perlu disiapkan? Jadi yang pertama itu yang penting ada kemauan. Kemauan dulu ya? Kemauan. Meskipun nggak ada bakat? Bakat itu nanti Ustaz. Oh, bakat menyusul ya? Ya, menyusul. Ya. Baru ketahuan bakat itu setelah nanti sudah belajar. Ya. Tapi memang modal suara itu memang ada, tapi tidak harus gitu. Ya, jadi yang penting ada kemauan untuk belajar. Baru nanti itu akan termotivasi terus
terus belajar, nanti akan ketemu sendiri. Ya. Nanti bakat yang tadi belum kelihatan, nanti akan kelihatan Ustaz. kelihatan. Ya, setelah belajar. Kemudian untuk napas itu nanti kita bisa atur dengan Bisa latih olahraga, ya? Olahraga dengan ya? latihan, Atau dengan berendam. betul, bisa Ustaz. Jadi Dengan renang ya? berenang bisa ya, kemudian jogging ya, itu Bagus sangat Bagus. sangat berpengaruh. Terus kalau makanan gimana Ustaz? Ada pantangan nggak biasanya untuk ori gitu? Sebenarnya kalau makanan itu pantangan sih ada Ustaz, tetap ada. Ya. Makanan, minuman, terutama misalnya minuman yang dingin. Kemudian mungkin makanan yang berminyak. Sebenarnya berminyak itu jangan berlebihan gitu. Yang asal jangan berlebihan ya? Iya. Kalau cuman misalnya kayak gorengan tadi 1-2 itu nggak masalah itu ya? nggak masalah. Kalau 3 piring 4 piring ya itu nggak masalah ya. Betul Ustaz, ya. Terus Kemudian kondisi ya, istirahat yang cukup. Ya itu sangat menentukan lah gitu. Ya. Ya Ustaz, kita kan pengen denger ya suara antum ya, tapi dengan Masya Allah. dengan langsung ini kan langsung Masya Allah. tanpa audio ya, tanpa Baik Ustaz, mixer dan lain-lain. Baik Ustaz. 1 atau 2 ayat Baik. atau silakan di. Oke, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Allah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين Allah. Subhanallah. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Allah. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير Allah. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Allah. وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma marhamna bil Quran. Subhanallah, subhanallah. Sahabat-sahabat lensa hitam, ini tanpa menggunakan audio yang sudah bisa disiapkan ya. Menggunakan ini aja sudah luar biasa suaranya. Masya Allah. Apalagi kalau menggunakan sound system yang Beda lagi Ustaz. ya beda lagi Betul, gitu ya. Terima kasih antum sudah mau hadir Baik, sama-sama, di Ustaz. tempat kami di Studio Lensa Hitam. Semoga menambah keberkahan Amin kami amin di amin sini. amin. Ya Allah. Dan ini menjadi motivasi karena Lensa Hitam itu kan beredukasi dan berbagi. Satu, antum sudah berbagi ilmu. Yang kedua, sudah banyak bercerita tentang pengalaman bagaimana menjadi seorang qori yang sukses. Nah, apalagi tadi luar biasa, beliau itu sudah mengumrohkan kedua orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya sendiri, ibu bapak dan mertua ya dua-duanya.
ini keberkahan tersendiri. Ini salah satu qori yang luar biasa, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kedua orang tuanya, mertuanya, termasuk lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah beliau sekarang saat ini masih mengabdi di Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Alinda Kencana, Bekasi Utara. Istiqomah terus Ustaz. Amin, amin, amin. Dan terus Ya, berbagi, jangan amin. bosan-bosan Insyaallah. mengajar Insyaallah, kepada santrinya dan masyarakat. Insyaallah. Dan satu pertanyaan Ustaz sebelum kita close ya. Baik. Seandainya nanti ada sahabat-sahabat lain Saitam yang mendengarkan kemudian pengen belajar baca atau tilawah ke antum, ini siap Ustaz ya? Baik, insyaallah siap Nah. Ustaz. Ya, tinggal nanti datang langsung ke Masjid Al-Muhajirin. Ya. Ya. Alamatnya Ustaz? Di Perumahan Alinda Kencana, Ya. Kali Abang Tengah, Bekasi Bekasi Utara. Ya. Dan Masjid masjidnya Al-Muhajirin. cukup besar ya, di Alhamdulillah, tengah-tengah Ustaz. perumahan gitu ya. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz terima kasih, salam untuk Siap. keluarga. Siap. Putar udah berapa sekarang? Udah 4 Ustaz. Sudah 4, alhamdulillah berkah ya. Berkah Ustaz. Insya Allah jadi kori-kori semua ya. Amin, amin, Dan amin. hafid dan hafidhah insya Amin, Allah. amin, amin, amin. Insyaallah doanya Ustaz. Sahabat Nasi Hitam, alhamdulillah sudah bincang-bincang saya dengan guru kita, Ustaz Haji Heri Kuswanto SPD, seorang kori ternama bahkan sudah sampai internasional di Kuala Lumpur. Kita akhiri sampai sini, insya Allah lain kali Ustaz ya bisa Siap, berbagi insyaallah, kembali. insyaallah, insyaallah. Dan semoga pembicaraan kita itu bermanfaat untuk Amin, saya amin. khususnya, Amin, untuk amin, kita semua dan amin, untuk sahabat-sahabat Amin, Lensa amin. Hitam. Berkenan untuk menutup dengan doa Ustaz. Baik. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين نعبد اهدنا ونستعين. الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. الحمد لله رب العالمين آمين، حمد آمين. الشاكرين الله. حمد الناعمين آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك آمين. الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل آمين على يا سيدنا الله. محمد آمين. وسيدنا محمد آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. وارحمهم كما ربونا صغارا آمين آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين آمين. والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا آمين. منهم ما جهلنا وارزقنا آمين. تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين الله. وجل لنا حجة آمين. يا رب آمين. العالمين اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. والحمد لله آمين رب يا الله. العالمين. Dan sebagai bukti tanda terima kasih kami, saya akan bagikan sesuatu. Masya Allah. Adalah Luar biasa. bahwa kami sangat bahagia dan terima kasih ke Masya atas Allah. antum. Jazakallah khairan katsira. Baik, terima Semoga kasih Allah- banyak Ustaz. Ya, Insya Allah semoga semua berkah-berkah berkah. Siap. tahun depan juara 1 Amin, internasional. amin, 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 amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai sini sahabat-sahabat Islam. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.